Assalamualaikum sobat YouTube semua, kita kedatangan dua buah TV LED Polytron dengan keluhan ada suara, tidak ada gambarnya. Yang satunya lagi ada suara, ada gambar tapi gambarnya agak garis-garis. Yang kanan 24N, yang kiri 32N. Indikasi yang kiri itu terlihat di layarnya ada bercak-bercak air seperti minyak, itu yang agak turun ke bawah. Tapi yang 32N ini nanti kita videonya sendirikan saja karena terlalu panjang, nanti bisa kelamaan ya. Itu ya, terlihat yang sebelah kiri ada pipis kucing. Kita coba tancapkan steker listriknya, kita lihat dahulu pengecekan secara visual. Ini agak gerimis, jadi suaranya agak noise sedikit. Kita ambil remote lalu kita program dulu remote-nya, karena ini remote serbaguna. Power tahan sama 0. Kalau sudah kedip-kedip itu berarti sudah oke, sudah menjadi remote Polytron. Lalu kita pencet power, ini nanti akan nyala bersamaan karena sama-sama satu merek, satu perintah di remote pasti akan bersama-sama nyala. Oke, kita power on. Nah, untuk yang sebelah kiri Polytronnya itu gambarnya seperti itu, ada tulisan Polytron, ada garis-garis ya. Semoga saja masih bisa diperbaiki. Ya kasihan juga, jadi kalau punya TV LED alangkah baiknya dikasih bracket, ditempatkan di tempat yang agak tinggi sehingga jauh dari jangkauan kucing. Karena di sini saya juga pernah lah, sudah 3 kali terkena pipis kucing itu dan gagal karena shotnya di dalam panel. Banyak yang error lah, panelnya di cut juga nggak berhasil. Saya tanya-tanya juga banyak yang bilang sudah rusak, sudah hancur. Nah ini ya gitu ya, terlihat itu ada banyak, sebenarnya ada banyak titik bekas pipis kucingnya itu, hampir setengah dari bawah itu ada titik-titiknya, ada semacam air yang minyak. Ini kalau dicium juga agak pengak, agak nggak enak lah, namanya juga pipis kotoran. Yang untuk 32N kita coba steker listriknya tancapkan. Kita sisihkan dulu yang steker yang 32N, kita lanjut ke 24. Kita fokusnya ke 24N dahulu. Yang 24N ini kita coba power on pakai remote, itu kita power on, lampu kedip-kedip langsung menuju ke sudah nyala lah, istilahnya menuju ke nyala. Nah itu sebenarnya itu sudah nyala, juga ada suara, tapi ini kan kita nggak pakai antena. Dan kita lihat saja caranya melihat itu layarnya bagus apa enggak, itu kita dikasih lampu penerangan dan kita lihat apakah ada timbul raster. Raster itu pada TV tabung itu ya, kalau nggak ada sinyal itu banyak semutnya itu kita lihat secara sama. Memang kalau di HP kurang, di kamera kurang begitu bagus, itu sebenarnya terlihat, ini saya zoom terlihat agak rasternya, ada rasternya. Oke, langsung kita sisihkan dahulu lampu penerangannya. Pokoknya kalau yang kena pipis kucing itu ya, kita juga nggak bisa memastikan ini masih bisa apa enggak ya, nanti di video selanjutnya, karena saya juga nggak berani memutuskan apakah memang masih bisa diperbaiki atau tidak. Kita siapkan dulu bantal untuk CCTV agar nanti kalau kita pas membalik layarnya
di bawah itu layarnya menatap ke lantai itu aman. Kita mulai bongkar-bongkar. Jangan lupa baru saja menemukan channel ini, subscribe, like, comment, tombol notifikasinya. Kita pekerjaan kita ya, ini pekerjaan saya sehari-hari, servis elektronik macam-macam, servis macam-macam ya. Kalau AC tidak ya, kalau kulkas, pendingin, mesin cuci gitu saya layani. Kalau mesin cuci, kulkas itu kali job, sering kali job. Kalau ada waktu longgar itu pasti saya videokan, apalagi kalau kasusnya agak yang unik atau mungkin yang belum pernah saya upload, ada waktu luang pasti saya videokan. Setelah kita buka, lalu kita lihat, kita intip pada bagian backlight, lampu penerangan. Karena layarnya masih bagus, itu berarti lampunya yang error lah. Itu lampunya yang mati atau mungkin drivernya yang error. Karena kita belum cek, kita visual dahulu ya, seperti biasa secara visual kita cek. Kita tancapkan steker listriknya dahulu, probe hitam ke ground, ke body yang ground lah istilahnya, ke body tuner atau ground RCA, terus sembarang, yang penting ke ground body probe hitamnya. Lalu yang probe merahnya kita positif pada backlightnya. Ini sebenarnya drivernya sudah oke, sudah normal, karena sudah ada tegangannya 20 volt, dan kalau kita matikan, kita nyalakan lagi, itu ada hentakan sampai 50 volt. Itu sebenarnya drivernya sudah bekerja. Berarti kita harus mengecek indikasinya pada lampu backlightnya, lampu di belakang layar yang menerangi. Karena tadi kan lampunya gelap, layarnya gelap, layarnya masih oke tapi tidak ada yang menyinari ya. Itu terlihat 21 volt, sekitar 20 volt lah ya. Kita cabut steker listriknya, lalu kita akan melepaskan semua motherboard, soket-soket kita lepaskan semua, karena nanti kalau kita balik biar tidak ada kendala setelah kita perbaikan backlight yang penting kita cari aman saja. Kita lepaskan semua, kita angkat TV-nya secara layar panelnya secara perlahan-lahan, dan memang harus hati-hati karena ini sangat tipis. Saya juga pernah memecahkan layarnya ini, punya tetangga jadi ya TV saya gantikan ke masuk ke sana. Dan kita sudah masuk ke reflektornya, kita sudah mendekati lampu back L, lampu backlightnya. Kita lepaskan list reflektor, tinggal ekstra hati-hati, teliti ya, pasti bisa. Itu sudah terlihat lampu backlightnya, tinggal reflektor yang terakhir, reflektor paling dasar. Kita lepaskan dan kita lihat, kita amati, kita cek menggunakan ohmmeter kali 1 pakai tester manual. Ini kalau kita cek, ini cuma yang nyala cuma 1, tapi nggak terlihat karena kita di luar rumah, sehingga nggak terlalu terlihat itu yang nyala cuma 1 dalam pengetesan saya. Efek dari kamera juga mungkin. Sebentar saya perlihatkan ini nyala apa tidaknya. Ini nyala, tapi kalau yang lainnya tidak ada yang nyala. Jadi kita harus menggantinya, kita ganti 1 set. Tapi setelah saya di toko nggak ada yang seperti itu, yang panjangnya seperti itu juga nggak ada. Kalau misalnya adanya 7 juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau ini kan 6 baris 3 volt 6 LED. Kita ganti ya. Kalau yang sudah rusak itu terlihat
di kuning-kuningnya itu sudah retak-retak, dan ini yang baru. Ini kita ganti per biji. Nanti kalau ada waktu saya bikinkan video cara melepaskan lampu LED-nya dari list aluminium. Kalau cuma memakai solder biasa itu nggak bisa, kita harus memakai yang lebih panas, blower atau setrika atau pemanas pada magicom itu bisa. Nanti saya kasih tahu caranya apa di video berikutnya, nggak apa-apa ya. Ini proses penggantiannya cuma per biji, cuma mengganti LED-nya saja yang kita lewati, karena agak terlalu panjang lagi. Sebelum kita merakitnya, kita tes dahulu apakah solderan kita apakah pemasangan lampu LED kita normal atau sesuai apa tidak, karena barangkali pin antara pin anoda katodana lampu LED itu short juga bisa menyebabkan mati. Nyala-nyala ya, ini ada kotorannya sedikit sehingga nggak terlihat, nggak connect. Oke, langsung saja kita pasangkan dulu ke motherboardnya. Sebelum kita pemasangan reflektor atau mungkin lensanya pada lampu, itu kita coba dahulu di motherboardnya. Walaupun kita nanti sudah tester lampu-lampunya satu persatu, kita harus tes dahulu di motherboardnya. Ini di luar ruangan ya, semoga saja terlihat lampunya. Oke, itu kita tancapkan steker listrik dan lampu sudah booting, lampu birunya. Kita coba remote power on, lampu biru kedip-kedip, dan alhamdulillah ini bisa menyala semua. Kita tunggu sebentar, semoga saja oke, agak awet ya. Nanti kita kalau sudah selesai semua, kita nggak langsung memberikan ke user, karena harus dites dahulu kekuatan dari LED-nya. Barangkali kita ada kekurangan atau ada yang mati, kita bisa langsung menggantinya dahulu, dan kita bersihkan pakai bensin atau thinner. Untuk pengeliman lensanya, saya biasanya menggunakan lem Dextone, lem besi yang cepat kering, yang 5 menit kering itu. Kita oplos yang hitam sama yang putih sedikit saja. Caranya ambil sedikit, teteskan pada pin kakinya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau belepotan sedikit nggak apa-apa, nggak akan terlihat, percayalah. Nah, itu sedikit-sedikit saja, lalu kita paskan yang di tengah-tengah ya, di tengah-tengah persis lampunya itu. Kalau kita lihat lampu LED-nya dari atas lensa itu nggak terlihat, jangan sampai terlihat. Nah, kalau sudah tempelkan, ditekan terus. Pindah yang satunya lagi, tempel sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kita paskan, lalu kita tekan. Kita tunggu, biarkan mengering, mengeras. Ini sudah jadi satu strip, dan dua-duanya sudah jadi. Kita skip karena sama, prosesnya sama. Kita biarkan mengering. Kalau sudah benar-benar kering, dirasa teman-teman cukup, tulisnya hilang satu. Tatakan dari lampu LED-nya hilang satu, kita pakai double tap saja.
Kita pasang lalu kita skrup. Setelah pemasangan sempurna, kita pasang reflektornya, reflektor paling dalam, paling pertama kali. Oh ya, soket-soketnya pasang dahulu ya, jangan sampai lupa. Nanti kalau terlanjur dipasang semua tapi soketnya nggak dipasang, ya sama saja nggak nyala. Ini agak tadi kena panas sedikit sehingga agak sulit, tapi nggak apa-apa, pasti bisa. Karena kena panas, namanya plastik, kena panas wajar meleleh sedikit. Kalau kita memakai setrika waktu proses pemanasan itu nggak ada yang timbul gosong di bagian aluminiumnya. Tapi kalau yang penting nggak apa-apa, yang penting bisa saja, yang penting bisa nyala. Oke, kita pasang reflektor yang pertama, reflektor paling dalam. Kita pasang, selanjutnya kita pasang reflektor depannya. Ini jangan sampai kebalik-balik, jangan sampai tertukar ya. Reflektornya yang paling depan itu kan ada 3 atau 4 itu, saya nggak pernah bongkar semua. Yang penting saya satu sekalian, sekali angkat itu reflektor yang depan. Karena pernah terbalik itu hasilnya pada lampu bias lampunya itu lensanya itu nggak bisa bagus, sehingga terlihat lampunya agak terlihat. Kita paskan panelnya, kita pasang, jangan sampai tertekan, yang penting harus ekstra hati-hati. Setelah benar-benar pas, kita lihat siku-sikunya sudah benar-benar di posisinya, baru kita pasang les pengaman panel. Harus hati-hati, masukkan sebelah kiri atau sebelah kanan dulu baru ditekan, karena ada bunyi klik 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 klik. Jangan sampai bunyi tek. Kalau bunyi tek itu panelnya yang retak, itu bisa lemas nanti. pernah saya pernah. Nggak apa-apa, namanya juga berusaha, pasti ada resikonya. Semua pekerjaan ada resikonya. Lalu kita pasangkan kembali motherboard, speaker, terus sensor. Nah, kita pengetesan selanjutnya ini pengetesan yang kadang agak deg-degan itu waktu, karena setelah mengangkat panel itu memang saya agak deg-degan karena masih agak trauma 3 kali. Kita pencet power on. Bismillah, alhamdulillah. Apakah normal layarnya? Alhamdulillah normal, masih normal. Ini TV ini punya teman saya di daerah Gondang, barbershop, Mas Vandol. Yang kalau daerah Gondang, Kecamatan Sepiring, yang pengen potong rambut di Mas Vandol barbershop, istimewa. Cepet motongnya, cepet motong rambutnya ya. Sudah bisa normal, kita macam-macam juga normal. Lalu kita akan memasang kembali covernya. Kita pasang dulu soket listriknya PLN ya. Kita tinggal tutup lalu kita skrup. Dan setelah saya nyalakan selama 24 jam lampunya masih oke. Semoga saja awet. Dan ini tipe-tipenya PLD
9501 24D 9501. Ini sudah 24 jam saya coba nyalakan dan alhamdulillah masih normal. Dan sekedar tambahan juga buat pengguna TV LED, kita harus men-setting ya, dipencet menu terus cari lampu latar. Ini kalau TV Polytron yang ini tulisannya yang lampu latar itu disetting seminimal mungkin, seminimal yang menurut sobat semua bisa nyaman. Kalau dari bawaan pabrik itu pasti disetting maksimal karena biar tampilannya tajam, jernih. Tapi kalau untuk memperpanjang usia kita harus setting seminimal mungkin. Ini saran saya saja. Ya bisa dipakai bisa enggak. Kalau menurut saya ya alangkah baiknya kalau disetting seminimal mungkin. Menu terus cari lampu latar, lampu backlight. Ada juga yang lampu dasar. Kalau yang ini lampu latar, disetting seminimal mungkin agar tidak terlalu panas dan juga memperpanjang usia dari TV LED tersebut. Sekian, terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Matur sembah nuwun.